Dan gak lama kemudian, sopir ini pun memperingati Mawar untuk tidak menoleh ke belakang. Entah rasa penasaran atau gimana, Mawar yang duduk di bangku tengah sontak langsung menoleh ke kaca pantulan arah belakang. Karena merasa ada yang aneh, si Ipon pun langsung melihat mobil di belakangnya melalui kaca spion tengah yang ada di mobil tersebut. Lalu seketika Ipon pun kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari kita setiap upload video baru. Oke, di malam kali ini gue akan ngebahas sebuah tol yang banyak orang bilang tol ini tuh menyimpan banyak hal-hal mistis di dalamnya, yaitu tol Cipularang. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Mungkin di antara kalian nih udah banyak yang dengar tentang deretan kecelakaan atau cerita horor baik dari berbagai media maupun dari mulut ke mulut tentang tol Cipularang. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah tentang keangkeran tol Cipularang. Jalur tol Cikampek, Purwakarta, Padalarang atau yang sudah banyak orang kenal yaitu tol Cipularang. Tol Cipularang ini adalah jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung dan berhubungan dengan tol Cikampek dan Cilenyi. Tol Cipularang ini dahulu dibangun dalam rangka memperingati 50 tahun KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 2003 dan diresmikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005. Tol Cipularang ini sendiri memiliki panjang 54 km dan banyak sekali menyimpan kisah mistis di dalamnya. Salah satu dugaan muncul karena tol Cipularang ini melintasi Gunung Hejo yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai tempat kerajaan mistis. Sehingga kini tol Cipularang menjadi tol dengan tingkat keekstriman yang tinggi di Indonesia, terutama di ruang kilometer 60 sampai kilometer 100. Dari rangkaian kisah horor tol Cipularang, diantaranya anak dari sebuah keluarga yang tertukar dengan anak misterius. Kisah horor ini dialami oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun. Jadi pada saat itu, keluarga tersebut ingin pergi liburan ke Bandung. Dan mereka berangkat dari Jakarta pada malam Jumat sekitar jam 10 malam melewati tol Cipularang. Dan ketika sudah di perjalanan, di ruas tol Cipularang, anak ini tiba-tiba kebelet pipis. Dan berhentilah sejenak mobil keluarga tersebut, lalu keluarlah anak itu untuk menuntaskan pipisnya. Dan gak lama kemudian, anak itu kembali lagi ke mobil, dan keluarga tersebut melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Disinilah keanehan terjadi. Ketika sampai di Bandung, perilaku anak ini tuh berubah. Anak ini terlihat lebih diam, murung, dan wajahnya tuh tampak lebih pucat. Nah, kedua orang tuanya nih sadar, ada yang aneh nih sama anak mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan gak lama di Bandung dan pulang ke Jakarta pada hari Minggu. Dan ketika sedang melintasi tol Cipularang pada jam 9 malam, kembali anak ini meminta turun untuk pipis, dan lokasinya ini persis dengan tempat kemarin dia meminta turun untuk pipis. Nah, beberapa lama kemudian, anehnya anak kecil ini gak kembali ke mobil. Merasa bingung nih orang tuanya, kok anaknya pipis malah hilang. Karena panik, akhirnya orang tuanya menghubungkan petugas tol pada saat kejadian itu juga. Dan kalian tahu, anak itu ketemu. Tapi betapa kagetnya kedua orang tuanya ketika petugas mengatakan kalau anaknya ini berada di pos penjagaan tol Cipularang dari 2 hari sebelumnya. Ada lagi nih ceritanya, tentang hantu wanita yang menumpang. Ada seorang wanita, sebut aja namanya Mawar, yang harus pulang malam menuju Bandung. Dan pada saat itu,
dia menjadi penumpang tunggal di travel tersebut. Jadi penumpang tunggal itu hanya dia seorang, gak ada penumpang lain. Singkat cerita, berangkatlah travel itu. Dan ketika melewati tol Cipularang kisaran jam 11 malam di sekitaran daerah Purwakarta, si Mawar ini merasa suasananya tuh gak enak. Nah, anehnya pada saat itu, si sang sopir travel ini menyuruh Mawar untuk banyak-banyak berdoa. Dan gak lama kemudian, sopir ini pun memperingati Mawar untuk tidak menoleh ke belakang. Entah rasa penasaran atau gimana, Mawar yang duduk di bangku tengah sontak langsung menoleh ke kaca pantulan arah belakang. Mawar langsung kaget ketakutan ketika melihat seorang wanita dengan baju berwarna putih dan wajah yang hancur tidak karuan. Ada lagi nih cerita mistis penampakan kepala melayang di tengah malam. Mungkin ada banyak juga nih di antara kalian yang mengisi waktu liburan bareng keluarga atau teman ke Bandung. Nah, jadi ada beberapa anak muda yang habis liburan ke Bandung. Dan setelah waktu liburannya habis, mereka pun pulang menuju Jakarta. Dan mereka melewati tol Cipularang, yang pada saat itu arah jarum jamnya menunjukkan jam 11 malam. Dan di antara mereka sebagian ada yang tertidur pulas. Mungkin karena kelelahan, akhirnya menyisakan 2 orang di antara mereka yang duduk di depan. Singkat cerita, pada tengah malam kurang lebih jam 12 malam, mereka berdua merasakan hal yang gak enak. Dan lagi, hujan pun turun, membuat suasana menjadi lebih dingin. Dan gak lama kemudian, kedua anak muda ini tiba-tiba kaget dan tercengang ketika melihat ada kepala melayang-layang terbang di pinggiran jalan tol tersebut. Apakah kalian pernah melihat sosok yang melintas tengah malam di tol Cipularang? Dan ada lagi terakhir cerita mistis lainnya tentang mobil misterius. Ada beberapa orang yang sering melintasi tol Cipularang ini percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap muncul tiba-tiba menjadi teror bagi para pengendara yang melintasi tol Cipularang pada malam hari. Ada kisah horor yang dialami oleh seorang pria, sebut saja namanya Ipon, yang pada malam itu Ipon harus pergi kembali menuju Jakarta melewati tol Cipularang, entah keperluan keluarga atau keperluan lainnya. Pada saat dalam perjalanan tol Cipularang yang sedang di jalur cepat sebelah kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil di belakangnya yang terus-menerus memberikan sorotan lampu dim ke arahnya. Ya, mungkin karena memang si Ipon ini merasa terganggu dan gak nyaman, akhirnya dia pindah jalur ke sebelah kiri. Dan anehnya, mobil itu terus mengikuti mobilnya Ipon dan masih saja menyoroti lampu ke arah mobilnya. Karena merasa ada yang aneh, si Ipon pun langsung melihat mobil di belakangnya melalui kaca spion tengah yang ada di mobil tersebut. Lalu seketika Ipon pun kaget ketika melihat di depan mobilnya ada sebuah truk gandeng berukuran besar. Dan untungnya si Ipon pun selamat. Yang membuat si Ipon terheran-heran ketika Ipon melihat ke belakang karena tidak adanya mobil yang mengikutinya sedari tadi. Lalu siapa yang nyorotin lampu ngedim ke mobil Ipon tadi? Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian pernah mendengar tentang cerita hantu tol Cipularang? Boleh komen di bawah. Dan jika kalian melewati tol Cipularang, jangan lupa untuk baca doa. Gak hanya melewati tol Cipularang aja sih, tapi ketika kita keluar dari rumah, kita harus berdoa agar mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita horor hari ini, dan tunggu kisah horor berikutnya. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di malam-malam selanjutnya. Terima kasih.